My name is Hoirunisa. My NPM number is 22013010277. My major is accounting. Here, I will explain about noun and pronoun. This is for my final project. So, enjoy watching. Salah satu materi penting dalam grammar bahasa Inggris adalah noun dan pronoun. Namun, terkadang orang-orang sulit untuk membedakan antara noun dan pronoun. Padahal apabila kita mengetahui inti dari perbedaannya, maka akan sangat mudah untuk membedakannya. Nah, noun sendiri adalah kata benda, sedangkan pronoun adalah kata ganti benda. Yaps, keduanya mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merujuk pada benda. Sedangkan perbedaannya adalah untuk noun itu langsung merujuk pada benda tersebut, langsung menunjukkan benda tersebut. Sedangkan kalau pronoun itu adalah kata ganti. Jadi kata ganti untuk menunjukkan benda tersebut. Baik, kita akan langsung membahas yang pertama, yaitu noun. Noun merupakan kata benda. Dan noun sendiri ini dibagi menjadi dua, yakni countable noun dan uncountable noun. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama adalah countable noun. Countable noun berarti adalah kata benda yang dapat dihitung. Untuk lebih mudah diingat, kita bisa mengambilnya dari translate-nya, yaitu countable artinya hitung, terus able artinya dapat, sehingga countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung. Contohnya adalah piring, gelas, botol, tripod, laptop. Bisa dihitung dengan pasti. Misalnya jumlahnya tuh ada berapa gitu, bisa dihitung dengan pasti. Kayak laptop ada 10, piringnya ada 100, gelasnya ada 300, dan seterusnya. Pokoknya bisa dihitung dengan pasti. Nah, jika kamu menemui countable noun, maka kamu dapat menulisnya sebagai singular sentence atau kalimat tunggal, dan atau maupun plural sentence atau kalimat jamak. Contohnya adalah yang pertama, the box is an excellent treasure. Kemudian yang kedua adalah the boxes are contain an excellent treasure. Kemudian yang kedua adalah uncountable noun atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Mudahnya ini adalah kebalikan dari countable. Kalau countable dapat dihitung, maka uncountable berarti tidak dapat dihitung. Contohnya adalah love atau cinta, art atau seni, water atau air, dan sebagainya. Ini tuh maksudnya tidak dapat dihitung secara angka dan nilai. Kan kita tidak bisa menghitung besarnya cinta, itu kayak angkanya itu dari 100 sampai 100 itu berapa, kan tidak bisa. Terus nilai seni juga kita tidak dapat menghitungnya. Kemudian water, itu kan ada tetes-tetesnya itu kan ya, setiap tetes itu nggak bisa dihitung. Kita perlu menghitungnya secara pasti, secara angka, jadi 1 sampai 100 gitu. Kemudian karena tidak dapat dihitung, maka kalimat uncountable noun ini tidak bisa menggunakan kalimat jamak, atau selalu menggunakan kalimat, atau selalu ditulis menggunakan kalimat tunggal, atau biasa kita sebut sebagai singular sentence. Contohnya adalah my love is wonderful. Kemudian yang kedua, your knowledge is very useful. Knowledge, ilmu pengetahuan. Baik, kita akan langsung menuju ke yang kedua, yaitu pronoun. Nah, pronoun ini adalah kata ganti benda. Ini dapat digunakan ketika kamu tidak langsung merujuk pada bendanya, tapi menggunakan kata ganti benda untuk menunjukkan benda tersebut. Nah, pronoun ini dibagi menjadi beberapa sebagai berikut. Baik, kita akan langsung menuju ke yang pertama, yaitu personal pronoun. Nah, personal pronoun atau kata ganti personal. Jadi ini digunakan untuk
mengganti sebuah orang, maksudnya kita menyebutkan orang sebagai subjek atau sebagai objek. Contohnya, diri kita sendiri nih, kita akan menyebutnya sebagai I jika digunakan sebagai subjek. Kemudian kita akan menyebutnya me apabila kita menggunakannya sebagai objek. Baik, yang kedua adalah possessive pronoun. Nah, possessive pronoun ini adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Contohnya adalah jika kita mempunyai buku, maka kita akan menyebutnya sebagai my book. Jadi ini akan menunjukkan kepemilikan bahwa buku itu adalah milik kita. My book, bukuku, seperti itu. Untuk lebih lengkapnya, saya akan menampilkan tabel di sini. Nah, di sini untuk singular, subjek, I berarti objeknya adalah me. Untuk posesifnya atau bentuk posesifnya adalah my atau mine, yang artinya adalah aku. Kemudian you, maka subjeknya juga sama you. Namun untuk posesifnya berubah menjadi your atau yours, artinya adalah kamu. Kemudian he, maka objeknya adalah him. Kemudian posesifnya adalah his or his, atau dia laki-laki. Kemudian subjeknya jika she, maka objeknya menjadi her. Maka posesifnya her atau hers, dia perempuan. Kemudian untuk it, subjeknya it, maka objeknya juga it. Posesifnya adalah its atau its, artinya adalah itu atau ini, khusus benda. Kemudian plural, apabila kita menggunakan plural sentence, maka subjeknya menjadi we, objek dari we adalah us. Kemudian posesifnya adalah our atau ours, artinya adalah kita. Kemudian apabila you, sama, objeknya masih you. Untuk bentuk posesifnya adalah your atau yours, atau maksudnya artinya adalah kamu. Ini masih sama ya apabila plural dan singular. Untuk you-nya masih sama. Kemudian apabila they, maka objeknya adalah them. Bentuk posesifnya adalah their atau theirs, artinya adalah mereka. Kemudian yang ketiga adalah demonstrative pronoun. Nah, ini adalah kata ganti benda untuk menunjukkan suatu benda berdasarkan jaraknya atau tempatnya begitu. Apabila kita jauh, maka kita akan menyebutnya sebagai that atau itu. Kemudian apabila dekat, kita memegangnya, misalnya nih, kita akan menyebutnya sebagai this atau ini. Itu kalau dalam bentuk tunggalnya. Kalau dalam bentuk jamaknya, maka menjadi those atau itu. Kemudian menjadi this atau ini. Untuk contohnya adalah this is his bag with green color and that one with blue color. Baik, kita akan selanjutnya menuju ke pronoun yang selanjutnya, yaitu reflexive pronoun. Nah, reflexive pronoun adalah kata ganti yang berdasarkan pada posisi subjek atau objek yang berfokus pada aktivitas subjek itu sendiri. Untuk contohnya adalah herself, kemudian ada yourself, ada myself, atau themselves. Contohnya nih, she was doing all of this work by herself, atau I try to talk to myself to find the answer of this problem. Baik, kita masuk ke pronoun yang selanjutnya, yaitu indefinite pronoun. Ini sering kali kita gunakan nih, sering banget. Karena indefinite pronoun ini adalah kata ganti orang atau benda yang tidak menunjuk pada benda atau orang khusus atau bersifat umum. Contohnya adalah somebody atau seseorang, kemudian anybody, kemudian someone, dan masih banyak lagi. Ini kan sering banget ya kita gunakan. Nah, ini tidak langsung menunjukkan pada maksudnya tidak menunjukkan pada satu orang atau satu benda, melainkan secara keseluruhan atau secara umum. Kayak someone, kan seseorang gitu kan. Kita belum tahu seseorang itu siapa, karena ini adalah secara umum. Baik, kita akan langsung masuk pada pronoun yang selanjutnya, yaitu interrogative pronoun.
Nah, interrogative pronoun ini adalah kata ganti yang berfungsi sebagai bentuk kata tanya yang sifatnya menggantikan kata benda orang. Ya, seperti namanya, interrogative, berarti kata tanya ya. Untuk contohnya adalah whom, siapa, ini sebagai objek. Kemudian ada who, siapa, sebagai subjek. Kemudian was, milik siapa, atau which, yang mana, untuk benda. Baik, kita masuk pada jenis pronoun yang terakhir, yakni relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti yang sifatnya sebagai kata sambung, yang maknanya adalah sesuatu yang gitu. Pokoknya contohnya seperti ini. Can you tell me what can I do for you? Artinya, dapatkah kamu mengatakan apa yang dapat kulakukan untukmu? Terus kemudian, I will be your friend. Salah, mohon maaf. I will be your friend whoever you are. Aku akan menjadi temanmu, siapapun dirimu. Begitu. Okay, so far our explanation about noun and pronoun. I hope it's easy to understand. Yeah, see you.